Pak Adi pimpin lagu terus pimpin doa, Pak. Kita akan memuji Tuhan untuk mengawali acara sesi kita. Dengar suara saya, Bapak-Bapak? Dengar, Pak, dengar. Baik, kita akan pujikan Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman karena kau menjaga. Kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Siapa yang berdoa, Pak Thomas? Silakan Pak Hadi, Pak, sekalian berdoa. Baik, mari kita akan memulai acara sesi kita. Bapa di sorga, kami bersyukur malam ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami ingin terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami mohon berkati acara kami pada malam hari ini. Berkati
sinyal, berkati cuaca, berkati HP ataupun alat komunikasi yang kami gunakan untuk mengikuti acara Zoom ini ya Bapak. Supaya tidak ada gangguan, tidak ada halangan apapun juga. Juga kami berdoa buat Bapak Hondarka yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa urapan Tuhan kiranya nyata buat hamba-Mu, sehingga hikmat dan pewahyuan diberikan kepada hamba-Mu untuk mengungkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin hari semakin lebih mengerti kehendak Tuhan lewat pelajaran pada malam hari ini. Berkati teman-teman kami semua yang mengikuti acara ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengawali sesi kami ini. Haleluya. Amin. Mari Pak Hondarka, saya serahkan ke Pak Hondarka. Baik. Shalom buat kita semua malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung ya. Kita mau baca sama-sama. Mari kita lanjutkan pembacaan kita dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22 ya. 11 sampai 22. Ini kalau saya boleh memberi temanya hari ini, kita akan belajar tentang doktrin atau dogma keselamatan ya. Tentang keselamatan yang seutuhnya seperti apa. Seringkali kita, banyak orang Kristen memahami keselamatan terlalu sempit, jadi kita selamatkan lalu selesai setelah itu ya, nggak ada apa-apa. Bukan, keselamatan ini sesuatu yang masif gitu ya. Ada sesuatu, ini buat para pendeta, para gembala penting supaya doktrin keselamatan ini kita boleh ngerti sungguh-sungguh, sehingga kita boleh tertolong untuk mengerjakan penggembalaan kita ke arah kemana. Biar keselamatan ini tidak sekedar kita ngalami, kita terima keselamatan, tapi ada proses dan progresnya. Ya. Seperti itu. LAI memberi judulnya dipersatukan di dalam Kristus, gitu ya. Yuk kita baca dulu sama-sama ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu, ini ada kata dahulu lagi penting ya. Nah, kemudian di atasnya juga ada dahulu. Kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Menurut daging itu penting. Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa kamu waktu itu, kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini pengertian keselamatan secara PL-nya seperti itu ya. Cuma ditambahkan Kristus karena ini untuk orang-orang yang non-Yahudi ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu tidak mengadakan, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera bagi mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Keselamatan yang diartikan sempit itu seperti tadi saya singgung sedikit di ayat 12 ya. Orang-orang yang non-Yahudi itu tidak mengalami keselamatan kalau dia tanpa Kristus. Ya. Nah, oleh orang yang Yahudi dikatakan juga sekalian tidak termasuk kewargaan Israel. Nanti kalau sudah terima berarti kita menjadi warga negara Israel secara rohani, kayak gitu ya. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Ini maksudnya kalau ditentukan yang menentukan orang Yahudi ya seperti zaman dia dengan Taurat ya, kutuk dan berkat itu. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi yang pertama, kalau setiap orang yang menerima Kristus di dalam hidup kita, ya, itu yang pertama satu, ya, itu masuk ke warganegaraan Israel secara rohani. Sehingga yang kedua, kita mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan secara utuh. Kalau saat ini di PB kasih karunia-Nya, juga banyak janjinya, ya. Sekarang Kristen juga punya pengharapan. Karena Allah ada di dalam dunia, khususnya dalam hidup kita. Itu keselamatan seperti itu. Ya. Yang berikutnya, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang kedua, yang jauh, ya, yang jauh itu kalau konteksnya di Efesus ini, itu membedakan antara orang Yahudi yang merasa dirinya dekat dengan Allah karena dia anak perjanjian, bangsa perjanjiannya, ketika dengan Abraham dan Musa, terhadap dengan Taurat, ya, itu pun perlu darah Kristus. Dan yang dekat, konteksnya orang Yahudi sudah bertobat maupun orang yang non-Yahudi yang sudah terima Yesus, itu semua yang di atas pun ya, terima Yesus, itu semua dikerjakan oleh darah Kristus. Jadi penyalipan itu poin kuncinya untuk keselamatan. Kalau orang sudah diselamatkan, artinya yang pertama, sekali saya ulang ya, dia menjadi hidupnya itu hidup bersama dengan Kristus. Yang kedua termasuk warga negara. Ini kaitannya dengan kerajaan surga ya, tentunya yang berikutnya ya. Kalau Israel ya sebagai Israel, tapi ini secara rohani warga kerajaan surga mendapat ketentuan yang dijanjikan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Dan dalam kerajaan hidup dalam kerajaan surga, mulai punya pengharapan dan hidup bersama dengan Allah di dunia ini. Ya. Sekarang kita semua sudah didekatkan hidup bersama dengan Kristus. Nah, doktrin ini penting. Yang pertama saya perlu tahu itu. Ya. Jadi Kristen itu seperti ini, hidup bukan sekedar diselamatkan lepas, tapi mulai kok ditarik gambarannya sederhana, mulai hidup dengan Kristus, punya pengharapan di dalam dunia ini. Keselamatan sudah kita alami. Kita mulai hidup punya pengharapan, hidup bagi Tuhan, karena hidup kita sudah bersama dengan Kristus. Ya tentunya kalau saudara terima Yesus, terima pengampunan dari Yesus itu. Itu hal yang pertama. Nah, nanti bawahnya akan lebih dalam ya. Nah, yang kedua, keselamatan itu artinya didamaikan dengan Allah dan didamaikan dengan sesama. Ya, nanti implikasinya terlalu penting. Saya baca 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kedua belah pihak itu konteksnya di sini yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Ya. Disatukan, temboknya sudah dipisahkan. Nah, kalau Paulus mengajarkan ini kepada orang-orang yang sudah jadi Kristen, kalau mereka melihat di dalam ya maupun
bait Allahnya Salomo maupun nanti bait Allahnya Herodes, itu ada beberapa penafsir yang kalau saya setuju itu memang sebelum tanpa Kristus, ya, orang-orang Yahudi pun sebenarnya ada tembok pemisah. Tembok pemisah, Anda tidak tahu ibadah Yahudi itu ya. Jadi orang-orang yang Yahudi biasa ada di halaman, kemudian para imam yang masuk ruang kudus, ya, imam besar yang masuk ruang kudus, ya. Itu kalau bangunan Herodes yang ada temboknya, ya, walaupun ruang kudusnya ada tirainya. Yang lebih lagi, ini ada konflik cukup besar di jemaat Efesus karena orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang sesama sudah bertobat dalam Kristus itu berselisih. Ya. Mereka yang merasa spesial ini dari dulu kan merasa anak perjanjian ini menuntut sunat. Ya. Kalau lihat konteksnya di dalam bait Allah di halaman itu memang ada tembok pemisah. Tembok pemisah kira-kira tingginya 135 cm lah, 1 meter lebih dikit ya. Itu antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya Yahweh tentunya ya waktu itu ya. Jadi ada tembok pemisahnya. Nah, dengan matinya Kristus di kayu salib, selain dia secara tafsir rohaninya ya, dia merobek tirai itu, sekaligus dalam Efesus Paulus menjelaskan itu juga merubuhkan tembok pemisah di antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Perseteruannya dihancurkan, dipisahkan oleh darah Yesus. Nah, nanti kalau lihat bawahnya, kita juga perseteruan dengan Allah juga didamaikan. Jadi keselamatan ini, saya baca dulu ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hukum Taurat ini yang membuat orang-orang Yahudi berpegang teguh bahwa dia ini spesial di mata Allah. Punya favorit khusus di hadapan Tuhan melebihi orang-orang yang walaupun sudah bertobat terima Yesus tapi non-Yahudi, gitu ya. Itu sudah ditanggung semua dengan matinya Yesus kayu salib. Taurat itu selesai harusnya. Itu menunjukkan apa? Untuk menciptakan duanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Paulus mau ngomong apa? Mau ngomong kematian Kristus, itu tembok dihancurkan, dipisahkan. Sekarang yang jauh dulu, yang dekat orang Yahudi, maupun yang jauh dulu di hadapan orang Yahudi, itu orang-orang non-Yahudi, itu semua sudah disatukan, didekatkan. Tidak boleh ada perseteruan. Ini konflik memang cukup rumit sebenarnya ya. Saudara pernah baca di Galatia, waktu itu ada Paulus, ada Barnabas ya. Walaupun dia ada Kristen, Petrus maksudnya ada Soko Guru, ada Petrus, ada Paulus. Ketika makan bersama dengan Paulus dan orang yang non-Yahudi, kemudian beberapa orang tua-tua Yahudi datang, mereka memisahkan diri. Paulus malah itu munafik. Ini menjelaskan penting sekali. Nanti implikasi dalam kehidupan kita hari ini penting sekali, saudara. Biar kita nggak ada sekat lagi antara sara, baik kesukuan, baik bahasa, baik latar belakang, semua kita harus menjadi satu. Ini mudah, gampang sulit ya. Kalau situasi orang Yahudi memang agak sulit karena misalnya mereka tradisinya makan bersama gitu misalnya ya, seperti jemaat mula-mula gitu ya. Itu sulit. Orang Yahudi sudah sekian lama tahu halal, makan yang haram mungkin mereka tidak terbiasa. Ya. Jadi memang ada gap-gap seperti itu. Makanya kalau kita lihat di Korintus, Paulus mengajarkan jangan sampai ya makanan ini membuat kita terpecah, membuat saling menjadi batu sandungan, ya saudaraku ya. Ini penting. Jadi saya harap para pemimpin jemaat, para gembala, keselamatan yang lebih penting yaitu ini. Saudara yang gerejanya berbagai macam suku itu baik ya, harus bisa menjadi gembala yang betul-betul meniadakan tembok pemisah ini, perseteruan ini. Dikatakan Yesus itu damai sejahtera kita, sehingga setiap orang ketika beribadah menjadi satu anggota, kan bawahnya ketemu ya keluarga Kristus itu ya, keluarga Allah, itu merasa punya hak, kewajiban, ya nggak ada yang rendah, ada yang tinggi, semua sama, ya anggota tubuh Kristus punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Ya. Kaya miskin semua harus saudara sebagai gembala ngerti ini. Ini yang buat saya kagum.
keselamatan tidak sekedar ansih satu pribadi diselamatkan, tapi nanti konteksnya keselamatan itu memasuki keluarga Allah dalam satu pembangunan tubuh Kristus. Nanti kalau kita masuk di Yesus pasal 4 lebih jelas nanti. Bagaimana peranan rasul, nabi, penginjil, dan yang baru gembala, ya, ada gembala dan penginjil, gembala dan pengajar juga, itu bagaimana mendewasakan jemaat. Orang yang diselamatkan itu harus berkumpul menjadi satu jemaat yang diselamatkan, ya. Dididik, diajar, dituntun, dibimbing, dibina, dan seterusnya sampai menjadi dewasa seperti Kristus. Biasa ya keselamatan itu, ya. Jadi tidak sekedar orang selamatkan dari Kristen, terima Yesus, dibaptis, Anda korban saja, tidak. Tapi ada peran yang lebih besar. Saya hampir sering melihat bagaimana serangga langsung tembok itu, tapi masih terasa di jemaat-jemaat Kristen ini. Mungkin yang di kota kelihatan kaya miskin, ya, orang kadang nginjek kita kan, ya. Ini pendeta membedakan yang kaya, disambut-sambut, yang miskin dibiarin, gitu, ya. Belum yang kesukuan, ya, yang pendetanya suku A, yang suku A diberi bisa lebih akrab, yang suku lainnya biasa, anggota biasa. Nah, gembala kita harus memahami itu lebih dulu. Kalau saudara mau jujur, saya rasa saya bersyukur, ya, beberapa saudara kita ini yang jadi pendeta gembala ini yang masuk ke Lampung, ya. Kan nggak ada orang Lampung, ya, orang agak lebih biasa. Tapi orang-orang ini kayak Pak Robi dan sebagainya gitu, ya. Anda masuk ke situ, jemaat-jemaat orang-orang Jawa, itu baik itu, ya. Itu buat saya saudara harus betul-betul menjelaskan doktrin ini. Keselamatan itu harus membuat kita tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Yesus pernah ngajar, ya. Kalau kita berjemaat itu paling yang begitu. Kita bersatu berjemaat itu, yang tinggi direndahkan, yang rendah ditinggikan. Jadi semua sama. Status sosial tidak mempengaruhi apa-apa sama sekali. Berkat Tuhannya sama, teguran firman Tuhannya sama buat mereka. Ya. Nah, seperti itu kita harus belajar seperti itu. Saudara mungkin juga ngalami kalau sidang-sidang sinode gitu, ya, atau sidang-sidang raya dimanapun, ya. Jangan sampai ada gap-gap seperti itu. Saya dengar rumornya beberapa hal untuk menentukan sinode itu sampai saling mempengaruhi suku sama suku A, suku B itu yang bersaing, ya. Itu sampai seru itu, sampai seperti orang-orang dunia saja, ya. Jangan seperti itu. Ada cara pakai amplop berita dan sebagainya, persaudaraan, ya, terlalu primordial, kesukuan saudara harus didukung, jangan, ya. Jadi Kristen itu keselamatannya tidak sekedar selamat masuk gereja, mati, masuk surga, tidak. Prosesnya saudara, kalau ngerti doktrin ini, saudara akan mulai ngerti bahwa mereka harus hidup bersama-sama, bersama Kristus ada di dunia, mereka punya pengharapan, hidup dalam janji Tuhan, ya, seperti itu. Dan hidup dalam penuh damai sejahtera, berikutnya kita bahas. Damai sejahtera. Jadi betul-betul semua saudara, semua merasa saudara. Saya berapa kali kalau ngomong dengan beberapa orang, ya, termasuk saya ngalami betul ketika saya jadi Kristen. Saya mulai pelayanan di daerah, ya, Kalimantan sampai ke Papua, saya merasakan itu, ya. Merasakan bahwa yang benar itu seperti itu. Saudara seiman itu saling menanggung, ya. Di Wamena waktu itu anak saya meninggal juga, ya. Orang-orang itu banyak loh, teman-teman dari Manado, dari Papua, dari Kupang yang ngurusin semuanya. Padahal saya baru pindah di Wamena itu, dari Jayapura, dari Sentani pindah. Saya ngerti betul bahwa kita ini daripada kalau saya menyebut kakak, adik, saudara kandung, itu karena kita saudara. Tapi kalau ini dalam darah Kristus, kita ini semua sekandung karena kita punya darah yang lebih mulia, yaitu darah Kristus. Saudara perlu ngerti ini, ya. Kalau ngerti ini, sifat itu saudara sudah mulai menerima segalanya, nggak ada salah lagi, nggak ada gap antar golongan, kaimission dan sebagainya. Kita bisa mengimpartasikan, bisa mengajarkan jemaat itu bertumbuh bisa indah, ya. Semua melakukannya dengan baik. Keduanya menjadi satu, ya. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib.
dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ini disinggung baik orang Yahudi non-Yahudi, itu juga sekaligus didamaikan dengan Allah, dengan tidak terbelah itu. Jadi keselamatan itu, saudara, itu satu sisi kita kok bisa putar balik ya. Pertama kita harus didamaikan dengan Allah Bapa. Yang kemarin di salib, damai. Damai itu menghentikan permusuhan. Kok Anda lihat di atasnya ya, orang berdosa itu tidak sekedar mati, tapi dimurkai oleh Allah. Nah, ketika kita percaya Kristus, ya, betul-betul Pak Yesus dalam hidup kita, itu kita didamaikan. Allah sudah berhenti, Yesus menghentikan. Jadi damai itu bukan kita ditangkap polisi kita damai begitu, bukan. Tapi menghentikan perseteruan, murka Allah itu berhenti di Kristus. Ya. Jadi keselamatan itu kita mulai hidup dalam janji-janji Allah. Punya pengharapan di dunia ini, nanti ke surga, ya. Begitu, saudaraku, ya. Dengan salib itu Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Itu tugas Yesus. Nanti kita juga sama, pendeta dan semua jemaat akan ngerti tugasnya. Jadi kita memberitakan Injil itu sebenarnya memberitakan damai sejahtera. Keselamatan itu artinya apa? Harusnya orang dosa dimurkai Allah, ya, menerima hukuman kekal, itu diselamatkan, didamaikan dengan Allah Bapa. Yang tidak boleh lupa tadi yang kedua, didamaikan dengan sesama. Salib itu horizontal dan vertikal dan horizontal. Ya. Jadi sekarang gembala ngerti ini, pendeta ngerti ini, saudara tahu dibawa kemana jemaatnya. Begitu ya. 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini mulai peran roh penting, ya. Keselamatan itu, ya, selama kita di dunia, kita terima Roh Yesus, artinya Roh Kudus. Harusnya Roh Kudus memimpin hidup kita. Kalau Anda lihat di konteksnya Roma dan Galatia, ya, kita ketemu dipimpin oleh Roh supaya daging kita mati, ya. Roh itu selalu membawa jalan masuk kepada Bapa. Ya. Ini pengertiannya kalau saya ambilkan konteks di ruang kudus dan ruang kudus, ya, tidak terbelah itu, ya, didamaikan boleh masuk begitu, ya. Roh Kudus selalu memimpin kita, membawa kita kepada jalan masuk kepada Allah Bapa, ke ruang Maha Kudus, di mana Bapa bertahta. Artinya apa? Artinya ini bicara masalah pengampunan dosa terus menerus. Kayak terbelah, setiap orang minta ampun dosanya sudah nggak perlu lewat imam dan sebagainya, lewat pendeta, tapi bisa langsung. Jadi Anda tahu selama Kristen, kalau kita sudah jadi Kristen diselamatkan, itu artinya hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Kemudian Roh itu selalu pasti tanda Roh itu, ya. Ya, mujizat kuasa boleh, ya. Tapi selalu mendekatkan kita kepada Bapa yang kudus, yang apa? Yang Allah itu kasih, Allah itu kudus, Allah itu benar dan sebagainya, Allah itu baik. Kita didekatkan. Roh itu selalu membawa kita, dibawa masuk menjadi semakin serupa dengan Allah, dengan Kristus. Nah, kalau kita lihat di Matius 5:48, ya. Tidaklah engkau sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Kedua, mulai jelas, ya. Yang satunya kedua, kita samakan itu harus saudara membawa hidup mereka itu makin hari, kalau dosa cepat minta ampun dosa. Yang kedua, hidup dimelihara Roh Kudus, itu artinya makin hari makin menyerupai Kristus, harusnya begitu. Roh Kudus itu memimpin dalam seluruh kebenaran, supaya kita makin serupa dengan Allah, dengan Yesus yang Allah yang turun jadi manusia, yang kita tampak seperti itu. Oke, ya, kita jelaskan kedua ini, ya. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya mbak mujizat, tidak hanya itu. Jadi saudara sekarang ngerti khotbah saudara, nuntun, membina sebagai gembala, mengajari sesuatu yang orang-orang jemaat ini mulai makin hidupnya makin hari makin kudus, ya. Makin meninggalkan dosa. Satu persatu ada tuntut.
jalan masuk kepada Bapa. Ya. Jangan sekedar kita kalau konseling, kalau berdoa minta jalan keluar dari pencobaan toh, ya. Jalan keluar mengarah pencobaan di 1 Korintus itu, tapi kita lebih masuk lebih dalam ke arah Allah Bapa. Ya. Jadi khotbah Anda mulai harus terarah ke situ. Demikianlah 19. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini ditegaskan, ya. Kesatuan itu membuat kita menjadi kawan sewarga. Kata sewarga ini konteksnya selalu dengan kerajaan, ya. Jadi ini kita bakal kerajaan surga sama semua. Tidak ada lagi orang asing, orang pendatang. Orang Yahudi waktu itu konteksnya di Efesus, dia nggak boleh sombong lagi. Aku ini tuan rumah, enggak. Semua sama. Mulai menjadi anggota dan muncul keluarga Allah. Jadi yang berikutnya sebagai pendeta gembala, keselamatan itu artinya Anda mengumpulkan orang-orang yang percaya ini dari dunia diselamatkan, dibawa kumpul menjadi satu keluarga Allah, itu jemaat. Keluarga, ya. Orang-orang warga kerajaan surga ini menjadi warga kerajaan surga ini menjadi keluarga Allah. Prosesnya banyak, mulai saling memperhatikan yang pertama, kalau nggak datang mulai perhatikan, saling menolong kalau ada yang kekurangan, kaca mama mulai itu keluarga betul. Oh, silakan terus bagus tuh. Kalau ada orang paling lemah, paling hina, ya, itu yang paling diberi kemuliaan khusus, yang malah diremehkan, ya, dimuliakan, cepat membiasakan diri. Kalau Anda lihat konteksnya di Korintus seperti itu tuh, yang kecil, yang hina, yang kurang mulia diberi perhatian khusus. Itu tidak hanya pendetanya memperhatikan jemaat yang seperti itu, tapi diajarkan semua orang. Ya. Saya ada baiknya kalau Anda menunjuk orang-orang yang nyambut tamu itu yang sudah mulai dewasa rohani, ngerti kata ini, ya. Jadi kalau orang datang lalu nggak datang atau loh kemarin nggak datang kenapa? Ada empati yang muncul. Jadi mereka merasa keluarga. Lihat masalah itu silahkan masuk. Tapi ada sesuatu yang betul-betul tahu. Apalagi baik-baik kalau gembalanya sama istrinya di luar lalu gantian, ya. Orang-orang yang mulai ada anggota jemaat yang mulai bertumbuh menjadi hamba itu mulai belajar melayani gitu. Anda memberikan anak hamba sahabat kompleks yang mulai dewasa menjadi hamba mulai belajar melayani sesama. Anda lihat dari kisah Rasul itu jemaat mula, ya. Mereka yang mampu itu berbagi harta bendanya, bagi rumahnya. Untuk mereka yang kekurangan betul-betul mulai bisa hidup baik, mulai punya modal bekerja, didorong semuanya. Ini kan nggak kelihatan, ya. Kita seringkali guyonnya begini, kok di Jakarta jelas juga. Di Jakarta itu jemaatnya beragam, ya. Seringkali kalau Anda ya pendetanya mungkin punya rumah baik, punya mobil gitu, ya. Sekali kita guyon begini. Selesai ibadah ya salam-salaman akan bersama dan pulang. Apakah sang pendeta, Anda sama juga pertanyaannya. Apakah Anda tahu ini jemaatmu sedang ngalamin apa? Dia pulang rumah, ada beras nggak di rumahnya? Dia pulang ke rumah, dia masih bisa membayar sekolah anaknya tidak? Gembala masih tahu itu. Ya. Kalau gembala sudah ngerti itu, nanti Anda menyampaikannya bentuknya keluarga Allah enak gitu, ya. Jemaat mulai lihat teladan yang baik, sehingga mereka juga saling memperhatikan. Ya, sampai ada orang-orang harus ngomong, kalau gembalanya agak lupus sedikit, mereka yang ngomong, Pak itu susah loh Pak, sudah 2 hari anaknya sakit, nggak bisa berobat Pak. Saling nolong. Nah, hal seperti ini doktrin keselamatannya lengkap utuh. Sehingga keluarga Allah di dunia ini betul-betul akan menjadi terang. Ya. Dan dikatakan Matius 16, di atas alam maut, di atas jemaat ini, alam maut tidak bisa menguasai itu selama ada di dunia. Bukan nanti di surga, pasti alam maut nggak bisa menguasai. Tapi selama di dunia ini, gereja betul-betul satu lembaga yang bukan cuma sekadar problem solving, pemecah masalah, tapi gereja betul-betul menjadi sumber
keselamatan, sumber pertolongan, sumber berkat, oke lah. Tapi betul-betul sumber orang lihat ada Allah tinggal di situ. Terusin dulu, ini lebih jelas ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ini konteksnya tentunya perjanjian baru ya. Nabinya bukan perjanjian lama, ini perjanjian baru ya. Kayak nabi kalau ada sebut, ada juga tuh karunia nabi yang misalnya kalau Anda lihat di apa ya, di Kisah Rasul ya, beberapa orang nabi itu kan yang mendengar suara Tuhan menyampaikan begitu ya. Anda lihat beberapa orang di Kisah Rasul menyampaikan dapat pesan Tuhan, ngomong sama Paulus, kamu ini harus dikhususkan ya begitu ya. Itu mereka nabi-nabi di jemaat-jemaat itu harus rasul jelas ya. Rasul Tuhan yang kalau ada rasulnya yang orang-orang yang diutus untuk merintis jemaat saksi Tuhan secara waktu itu real ya. Tapi saat ini yang baru, rasul yang baru itu rasul yang pengalaman barunya real dengan Tuhan ya, sehingga punya hati untuk seperti para rasul zaman dulu, mulai hidupnya penuh sepenuh waktu, mulai pelayanan memperintis jemaat-jemaat baru ya, bukan gembala ya. Kalau gambaran saya nanti rasul itu suatu jemaat menakan orang dimuridkan sudah terbentuk cukup baik ya, akan ke gembala. Anda mungkin pindah dari tempat lain lagi untuk yang hal baru ya. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu ya berapa tafsirnya Anda apa ya, batu yang menjadi senter itu ya, menjadi tiang yang bangunan menjadi rapi, bisa terbangun dengan bagus, itu acuannya batu penjuru ini. Jadi semua kita gembala, pendeta semua ini, Anda tetap membangunnya jemaat ya, modelnya Kristus sebagai dasarnya. Dibangun di atas Yesus ya. Nanti goalnya pun ya serupa dengan Yesus. Bangunnya materinya saudara dari emas paling baik ya, atau batu permata. Jangan sampai, maaf ya, ini doktrinnya luar biasa karena seringkali kita membangun jemaat sesuai dengan ya enggak apa-apa dogma gereja Anda. Ansih titik. Tapi saya mau sharing bahwa batu penjurunya Kristus, firman yang hidup itu ya. Saya kalau lihat doktrin itu sesuatu yang harusnya seperti tubuh Kristus ya, tiap anggota punya masing-masing peran itu ya. Ya ini nanti kita bicara diskusi aja ya. Sekarang Anda hampir tidak lihat gereja punya doktrin khusus masing-masing kan. Jadi Anda gereja harusnya bisa saling terima. Oh, perbedaannya itu melengkapi kita. Sekarang kalau hari ini banyak gereja ngomongnya berkat semua, mujizat semua, ya orang mau kemana aja sama. Anda pindah gereja A, pindah gereja B, pindah gereja C, pindah gereja D, ketemunya ya begitu. Jadi Anda tidak harus ikut-ikutan begitu, nggak harus. Ya. Kalau Anda saya berdoa dalam nama Yesus, terbuka, roh hikmat dan roh wahyu memberi pentangan dalam Anda hari ini, akan ngerti. Jadi Anda perlu menggali firman Tuhan, walaupun dogma itu yang nggak di sini ya. Dogma itu kan yang membedakan dengan gereja lain. Ya. Anda dalam koridor dogma, tapi mengerjakannya firman Kristus yang disiapkan. Ya, firman kamu lebih dogma diambil dari firman dari Alkitab. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Tadi habis keluarga, sekarang berubah menjadi rumahnya, bangunan. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ini penting. Setelah keluarga, saudara, satu sisi digambarkan mulai berubah menjadi rumah. Rumah ini penting karena rumah itu harus apa? Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Jadi menjadi rumah yang betul-betul mulia, kudus gitu ya. Bahasa rumah itu buat saya perubahan yang Paulus katakan ya, ini buat saya luar biasa karena begitu ngomong rumah, bangunan ya, yang menunjukkan kekudusan kemuliaan Tuhan, itu ada ruang yang saudara bisa ngajak orang lain masuk lagi. Ya. Saudara ngerti ini, saudara ya. Jemaat ngerti ini. Jadi tanggung jawab mengabarkan berita Injil itu tidak hanya pendeta
semua ngerti. Kita ini jadi bangunan Kristus, bait Allah. Allah tinggal dalam hidup kita, dan gereja ini, di jemaat ini Allah tinggal. Ini masa ada orang bawa ke rumah Allah nggak mau? Jadi semua orang ngerti. Tapi tentunya selain pendetanya, jemaatnya merasakan betul, ya keluarga Allah ini, satu jemaat ini betul-betul sudah mulai menjadi bangunan rumah Allah yang sudah siap. Bangunan itu Anda tahu ya, terikat rapi atau susut, ya. Ya udah, atau bangunan atau batu gede, ya fondasi dulu, batu bata, terusnya ya dibuat bagus begitu. Sudah siap menampung orang-orang yang baru, jiwa-jiwa baru. Orang baru datang menikmati keluarga Allah, menikmati Allah hadir di sini. Bukan orang baru datang menikmati, loh, gereja kok gosip begini, kok begitu, begini, begitu. Wah ya, keselamatannya diragukan, sehingga tidak mau orang selamatkan, susah hari ini. Saudara, saya harap saudara Roh Kudus tolong untuk kita ngerti betul dogma keselamatan, ini ya. Ngerti betul. Tugas saudara kan ngerti sebagai gembala bawa kemana. Yang terakhir, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ini turut dibangunkan, begitu kita sudah menerima, siap, artinya mulai dewasa, menerima orang yang baru nanti, ya saudara, kali jiwa masuk ya. Setiap orang mulai dibangun. Ya nanti Anda lihat di sempat ketemu ya, ayat 11 sampai 16 itu. Jadi arahnya gembala dan pengajar, ada gembala juga masuk pengajar ya, konteksnya itu. Anda tahu membawa kemana, mulai dibangun, mulai ditumbuhkan, mulai didewasakan, sampai mempelai, sampai ke Sion, bahasanya saya. Dari anak, hamba, sahabat, mempelai. Jadi keselamatan itu ada progresnya. Betul-betul memuliakan Tuhan itu, betul-betul Roh Allah ada dalam hidupmu, dan ada dalam hidup jemaat gereja ini. Roh Allah hadir. Ya saudara. Jadi, saya ngomongin terlalu kagum-kagum ya. Saya belajar ini, berdoa terus, belajar banyak komentar yang lain, saya berdoa lagi ya, dalemin lagi. Saya semakin jelas bahwa peran saudara itu lebih ada, bahasanya orang kerja, ada job desk-nya. Saya ulangi ya. Keselamatan itu bukan hanya sekedar selamat, hidup Kristen ke gereja, ada pelayanan ya, apa, minggu apa, terserah ya. Lalu tunggu mati, kita percaya masih masuk surga. Tidak hanya itu. Kalau itu saya rasa Anda tidak pernah ketemu kitab itu. Kecuali ada penjahat samping Yesus. Mati, percaya sebagai raja, dan bilang hari ini juga engkau bersama Windows. Lainnya tidak pernah ada itu. Ya. Jadi yang pertama, selamatan itu artinya kita mulai hidup ada Kristus bersama dengan Allah. Hidup di dalam perjanjian-perjanjian Tuhan, firman Tuhan. Itu perjanjian Allah dengan kita, umatnya. Hidup dalam penuh pengharapan. Berikutnya, kita hidup, keselamatan itu artinya hidup kita sudah didamaikan dengan Allah Bapa dan dengan sesama. Tidak ada perseteruan lagi. Tidak ada ras, tidak ada golongan, tidak ada perbedaan warna kulit, segalanya tidak ada. Ya. Damai sejahtera, ketemu itu senang. Damai sejahtera, ketemu ada shalom, ada irenai. Ketemu senang. Ya. Coba nikmati itu harus. Lalu berikutnya dengan Allah. Ya. Kemudian kalau dicepatkan ya jadi keluarga Allah. Saling menolong, ngerti siapa si A, si B, hidupnya seperti apa, kerjaannya apa, sedang apa, pergumulannya apa. Tidak hanya gembala, tapi seluruh jemaat, keluarga. Keluarga itu ada ayah, gembala itu sebagai ayahnya. Ya. Lalu lainnya itu kakak adik saudara semua.
Saudara kalau lihat ya, pernah saya sampaikan kemarin ya, kita memang jadi murid Kristus ya. Saudara bawa orang bukan menjadi murid Anda muridkan orang menjadi murid Kristus. Ya. Tapi adanya dan jemaat itu kita saudara dan jemaat itu seperti Bapak kata Paulus. Ya. Fathering, Bapak itu memperhatikan. Engkau punya banyak pengajar, ya punya banyak pendeta semuanya, ya. Tapi engkau tidak punya Bapak seperti aku. Tiap pendeta boleh ngomong gitu pada jemaat. Jemaat ngerti, oh ini betul pastor, ini betul Romo, ini betul-betul Bapakku, ngerti, pakai Kristus namanya itu. Ada damai sejahtera. Ya, jadi Anda merasakan kalau ada jemaat yang bersisi, ada secara roh harus ngerti dulu. Rasakan, aduh nggak enak. Terbukti begitu, ada satu yang sakit, Yesus merasakan. Kalau Yesus merasakan, Yesus akan beritahu kita gembalanya. Hati-hati, umatmu seperti ini. Jadi kalau Anda baca bawahnya, iblis nggak akan dapat kesempatan untuk memecah belah saudara. Jemaat Anda tidak ada dapat itu. Ya. Kemudian jadi keluarga Allah semakin solid, ya, saling menolong mengasihi. Anda bisa belajar di Kisah Rasul. Ya. Nikmati betul. Jadi berprosesnya di dunia ini sudah menikmati keluarga Allah. Hidup bersama dengan Allah, dengan Kristus, dengan penuh janji. Jadi dunia tidak bisa mengoncang apa-apa lagi. Ibrani bilang kita keadaannya tidak tergoncangkan. Tapi ada keterikatan keluarga, saling berpegangan. Itu keluarga. Yang terakhir, berubah menjadi rumah. Jasanya Kristus. Ya. Yang kita punya, ya tafsirnya banyak rumah, dijadikan satu atau ruang gede, bait Allah satu, punya banyak kamar, siap menampung yang lain. Ya, saya ketemu beberapa orang yang pindah-pindah gereja karena dia tidak merasakan home, tidak merasakan at home, tidak merasakan keluarga, tidak pindah-pindah. Banyak saya ketemu anak muda yang, aduh ini begini, ini begitu. Ya. Saudara harus yang sahabat saya mulai belajar seperti itu. Ya. Saudara menyiapkan jemaat Anda sebagai keluarga yang siap menyambut anak yang terhilang balik. Jangan seperti kakak sulung, anak sulungnya, nggak senang, nggak terima apa, marah-marah. Ya. Hati-hati. Yang terakhir, itu semua dibangun menjadi jemaat yang makin kudus, makin penuh kemuliaan. Sehingga orang-orang itu tidak sekedar alamat, tidak bisa mengalahkan, tidak bisa mengalahkan jemaat ini, tapi orang-orang akan nanti ke zaman akan berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Tertarik dalam itu saudara semua. Baik, saya rasa mungkin itu dulu yang saya sampaikan ya. Saudara nanti kita bisa tanya jawab, yang mau bertanya tanya dulu ya. Diskusinya saya rasa nanti aja di sini. Nanti pertemuannya akhir bulan ya, karena 22, 23 ada beberapa acara di Maranatha dan di Garda katanya ya, kita mengalah kita mundur. Baik, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Ya, puji Tuhan. Mari buat teman-teman yang ingin meresponi ya pertanyaan apa yang sudah dijelaskan malam hari ini. Saya persilahkan. Ya, silakan Pak Thomas. Ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Undarka. Malam Mbak Adi. Ya, terima kasih buat penjelasannya pada malam hari ini. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Di ayat 15 yang dikatakan bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya dan ketentuannya. Ini maksudnya membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya ini, apakah berarti hukum Taurat itu sudah tidak berlaku begitu Pak? Nah, mohon penjelasannya Pak, untuk supaya jelas benang merahnya seperti apa. Untuk kita seringkali memang ada pemahaman yang mengatakan hukum Taurat itu masih berlaku, atau yang mengatakan tidak berlaku begitu.
Yang kedua di ayat 22, Pak. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sebelum ayat 22 ini, dari ayat 20, 21 ini ada 3 kata dibangun. Di ayat 20 juga dibangun, atas dasar para rasul. Ayat 21 juga dia tumbuh seluruh bangunan yang rapi tersusun, dan yang 22. Nah, dari 3 kata bangunan ini sebenarnya apakah beda penekanannya, Pak? Apakah sama begitu, Pak? Baik. Ya, terima kasih, Pak, untuk pertanyaan saya ini. Wow, pertanyaannya bagus ya. Gini, yang pertama dulu ya. Yang pertama ini kalau lihat konteksnya di sini, hukum Taurat itu dibatalkan, ya. Itu karena semua itu, kalau ada di Galatia, mungkin lagi dibaca Galatia, segala tuntutannya sudah ditanggung di Dia. Kalau di kitab Roma itu jelas ya, orang ada suami istri, kita dengan hukum Taurat seperti suami istri, ya. Tapi kalau kita ini, hukum kan suami ya, kalau kita ini sudah mati, ya, boleh nikah dengan Kristus sebagai suami yang baru. Jadi sebenarnya hukum Tauratnya sudah dikerjakan semua oleh Kristus, tuntutannya hukum Taurat. Paulus bilang semua aku nggak bisa, aku tahu yang baik yang benar nggak bisa. Tapi dikerjakan oleh Yesus. Pengertian yang kedua, pernah saya sampaikan kemarin. Nah begitu orang-orang Kristen, ya, karena dari lain gitu nggak mungkin Tuhan satu hukum Tauratmu mau dihapuskan, enggak. Tuhan nggak akan hapuskan hukum Taurat. Misalnya hukum Taurat yang utuh itu kan cuma yang singkat 10 hukum Taurat itu ya. Yesus sudah menjelaskan sebenarnya di Matius ya 23 atau 22 itu. Itu kalau kita orang Kristen hari ini, ya, itu kita nggak ngejar hukum Taurat karena sudah oleh Yesus. Tapi Yesus juga ngasih perintah baru, loh, mengasihi. Ingat hukum Taurat yang 10 itu diizinkan sama Tuhan 1 sampai 4 yang dengan Allah, 5 sampai 10 yang hubungan manusia, Tuhan singkat menjadi 2. Ya. Yang dulu jangan kan hukumnya jangan. Gini dulu saudaraku. Hukum Taurat menurut Roma dan Galatia juga ada. Hukum Taurat itu justru mempertegas orang ngerti adanya dosa. Paulus bilang apa yang aku tahu, ya, bukan begini. Di Roma katakan, aku dulu tidak tahu kalau mengingini itu dosa. Tapi begitu ada hukum Taurat, janganlah mengingini, aku tahu itu dosa. Tapi keinginan itu nggak akan bisa lepas dalam hidup. Tapi aku tahu dosa pergumulannya. Ya, di Roma 7 lebih jelas. Nah, jadi hukum Tauratnya kata Tuhan Yesus ngomong dengan para murid dan para ahli Taurat, nanti semua sejak aku hadir di sini, nanti kalau orang percaya sama dia ya, itu dikatakan jadi 2. Yang 1 sampai 4, yang hubungan kita dengan Allah, dikatakan apa? Perintahnya berubah. Kasihilah. Tidak ada jangan lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Hukum Tauratnya sudah disempurnakan oleh Kristus, ditanggung, tapi dia memberi hal yang baru tentang kasih. Ayatnya berikutnya Anda tahu kan ya? Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu karena Allah lebih dulu mengasihimu. Jadi ini hukum kasih karunia beda dengan Taurat seperti itu. Tauratnya ansih yang menuntut orang berdosa sudah tanggung oleh Kristus. Dibatalkannya karena tidak akan menuntut kita lagi. Nah, dibaharui perintahnya dengan kasih. Yang 5 sampai 10 sama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Ya. Jadi kita nggak ngakuan hukum 1 sampai 10, jangan-jangan enggak. Tapi karena kita cinta Kristus, karena kita tahu Yesus telah mati buat kita, Bapak mencintai kita lebih dulu, Yesus dan Kristus mengasihi kita, dia memberi rohnya. Sekarang kita harus mengasihi Allah kita dan sesama. Bahkan sesamanya Yesus kalau di Yohanes lebih loh, 13 nggak salah. Ya. Perintah baru, engkau harus mengasihi sesama itu seperti aku mengasihi engkau sampai mati. Itu melebihi agama lain.
Ya, mungkin lebih lanjutnya nanti Pak Adi kalau kita diskusi ya di sini ya. Jadi sementara saya kasih itu dulu. Yang kedua, pertanyaan ini, Pak Adi ini menjelikkan kita semua ya. Pertanyaan kedua itu intinya begini. Intinya keselamatan itu menjadi satu bangunan ya, semua orang Kristen ini nanti harusnya kalau Anda lihat ini konteksnya di Efesus 4 jelas ya, kita ini ia memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar untuk mengangkat orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Kata-kata yang ke-6 ayat 20 dulu. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Itu penjuru. Ya. Di sini gembala nggak ada, penginjil nggak ada, pengajar. Tapi ini menyangkut sebenarnya ya. Rasul itu menyampaikan apa-apa yang dari Tuhan yang sudah didengar Alkitab firman. Ya. Nabi itu menyampaikan sesuatu berkaitan dengan sesuatu yang akan datang. Ya, Anda menjelaskan wahyu, Anda minta roh hikmat, ngerti, jelaskan wahyu ke jemaat. Jadi jemaat ngerti dibangun hari ini harus seperti apa, rasul itu ya. Tapi kenabian itu ada harus mengajarkan firman yang persiapan jadi mempelai Kristus itu perlu karunia nabi untuk ngerti ngajarkan ngerti. Saya maksudkan begini. Ini ditulis saya bersyukur. Pembangunan tubuh Kristus itu para hamba-hambanya, para gembala kita yang lain ini itu dilibatkan. Saudara-saudara dipercayakan. Ya, nanti konteksnya sampai ketemu. Jadi sebenarnya Yesus bisa bangun sendiri, tapi tidak. Dia menunjukkan diri sebagai dasarnya, sebagai batu penjurunya. Jadi kita bangunnya semua condongnya ke arah Kristus. Dasarnya Yesus, bangunnya semua mengarah ke Kristus juga. Bagian kita dilibatkan. Ya. Nah, peranan roh itu penting. Jadi gembala tidak bisa seenaknya. Gembala bangunnya senternya ke Kristus. Yang kedua dikatakan di dalam roh itu artinya supaya benar ya, kita tahu ya. Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Ya. Jadi apa ya, kalau Paulus bilang di pasal 1-nya dia berdoa. Jadi pemahaman kita, khotbah-khotbah saudara, pengajaran saudara semuanya nolong gerakan saudara aktivitas Senin sampai itu semua dalam kontrol Roh Kudus. Ini penting karena bait Allah itu bait roh Allah. Jadi gembalanya, pendetanya yang dipakai Tuhan, yang membedakan kerja Tuhan, itu juga merasa sama-sama gerakannya sesuai pimpinan Roh Kudus. Karena ini saatnya terakhir, saudaraku ya, saatnya terakhir sebelum Yesus datang kedua kali, gereja Am itu akan terbentuk sama nanti. Sama dalam arti bukan seragam, tapi betul-betul Roh Kudus kemudiannya sama. Ya. Nah, saudara mungkin bisa beda aliran, beda dogma, beda denominasi, enggak apa-apa. Tapi kalau ngajinya ke firman Tuhan, bangun jemaat dewasanya dalam Kristus, menuju ke Kristus, ya, kepimpinan terang Roh Kudus, walaupun doktrinnya, alirannya berbeda, nanti ujungnya semua goalnya sama, jadi seperti Kristus. Kalau tidak dipimpin Roh, kacau. Kacau. Roh ini menentukan lembaga ya. Jemaat itu beda dengan lembaga lain adalah roh. Karena ini bait Allah. Ya. Nah ini penting ini ya. Jadi saudara, saya bertanya sama satu pendeta begini, Pak, bagaimana dia melihat mungkin fenomena di gereja hari ini, ada yang dance ya, nari gitu ya. Itu kan seperti K-pop, Pak. Nah, saya nggak tahu kalau itu memasukkan unsur K-pop-nya ya buat saya agak keliru. Ya. Gitu loh. Jadi supaya jemaat melihat, orang dunia melihat ini gereja lembaga khusus. Ada bait Allah, ada roh Allah tinggal di situ. Tentunya kalau Roh Kudus tentunya toh. Jadi betul-betul bukan mengasingkan diri seperti agama-agama lain makanya gitu, tapi tinggal tengah-tengah dunia tapi menjadi terang dan garam. Bukan digaram oleh dunia. Ada ayatnya loh ya. Jangan sampai dunia malah menggarami kita atau terbalik. Jadi saudara harus jadi garamnya. Betul-betul peranan saudara itu apa dengan Roh Kudus, tiap kali firman Roh Kudus semua Anda tahu. Gerak Roh Kudus nanti dari buahnya kan kelihatan. Buahnya kan betul-betul jemaat tuh
bertumbuh buah-buah roh dan sebagainya. Tabatan bertumbuh. Ya, sementara saya ngomong ini dulu, mungkin guys bawahi, nanti kalau mau Pak Adi nanti saya lanjutkan ya, sementara saya mungkin ngasih sedikit hal seperti ini. Terima kasih banyak Pak Adi, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Adi. Silahkan kalau masih ada yang lain mau bertanya. Shalom. Ya, Pak Thomas. silakan Pak Ruli Lampah. Oh, Pak Ruli. Loh, siapa dulu nih? Pak Ruli aja. Woi, Pak Ruli, silakan. Oke. Pertama saya ucapkan selamat bertemu Pak Yahya Kristianto. Woi. Nanti kalau ke saya nanti kita bareng ya. Saya samperin sampai. Ya, Pak. Oke, yang kedua, mungkin tadi sudah disinggung di ayat 16 yang diperdamaikan dengan tubuh Kristus dan dengan Allah. Mungkin sedikit agak mungkin kurang enak didengar, tetapi ini realitanya bahwa hari-hari ini fenomena di organisasi-organisasi gereja, termasuk organisasi gereja saya, sedang mengalami goncangan keretakan begitu. Artinya istilahnya ancaman keretakan. Oleh karena tadi bahwa mungkin karena berkaitan dengan tadi Pak Hondarka sudah singgung soal pada saat sidang raya atau sinode, ketidaksukaan terhadap satu dengan yang lain, dan itu berkelanjutan. Lalu yang saya perhatikan ya karena ini juga termasuk saya bicara ke saya sendiri juga bahwa kadang-kadang itu berdampak dengan kelembagaan. Bahkan saya dengar ada satu hamba Tuhan yang karena jemaat sudah dengar ternyata gembalanya ini vokal dalam organisasi yang kadang-kadang mungkin kurang terarah, akhirnya jemaat ini sudah mencap gembalanya ini otoriter. Nah, artinya melihat fenomena ini, yang jadi pertanyaan saya sekarang ini kan ini tantangan bagi gereja, bagi khususnya hamba Tuhan yang sedang diperhadapkan dengan keadaan yang tidak bisa dipungkiri. Di sisi lain kan kita mau tidak mau kita harus berorganisasi, harus bernaung dalam salah satu organisasi. Jadi karena terjadi gesekan-gesekan, akhirnya bukan cuma tidak suka satu dengan yang lain, bahkan kebencian itu sudah nampak jelas. Buka di media sosial, bahkan sudah melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya nggak pantas menurut saya pribadi, kurang pantas kalau sampai melakukan tindakan-tindakan yang sangat yang berkaitan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, inilah mungkin yang saya tanyakan begini, Pak. Dalam konteks ini kan harus rekonsiliasi, toh. Siapa dulu yang memulai gitu loh? Apakah menunggu pemimpin yang memulai berinisiatif rekonsiliasi, atau ya istilahnya kita yang biarin aja lah mereka, kita yang berdamai begitu. Mungkin Pak Hondarka bisa kasih gambaran, Pak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wow, baik Pak Ruli. Kalau konteksnya di Efesus ini, ya dari pimpinannya, Paulus melihat ada gesekan yang cukup tajam antara orang Yahudi dan non Yahudi di jemaat. Ya. Jadi Paulus melihat, menyadari, saya percaya Roh Kudus ingatkan ini sehingga dia buat nulis ini, memperingatkan, jelaskan dogmanya yang benar seperti apa. Kita semua sama. Karena apa, Saudara? Ini di mana-mana perpecahan selalu ada gitu ya. Kalau iblis begitu. Nanti kita lihat pemuda iblis kan begitu ya, tipuannya seperti apa. Ya, saya ini bukan menyambut, saya urusan ini, saya senang dengan kata-kata ada roh gitu. Ya, terakhir dibacakan Pak Adi tadi ya, di dalam roh. Rohnya Roh Kudus itu ya, karena kita ini bait Allah. Saya rasa kalau harusnya yang baik ya pimpinannya nyadari.
Nah, cuma persoalannya pimpinannya kalau yang ikut bermain itu repot, ya. Dan harusnya kalau di lembaganya Pak Ruli, Pak Ruli ya Pak Ruli yang hari ini memahami, mengerti, menyadari, ya Pak Ruli berdoa dengan beberapa orang yang ngerti, rindu kesatuan ini dipulihkan, gap-gap ini, roh jangan lupa roh, ya. Ya saya nanti saudara akan lihat apa ya di pasal 3-nya ya. Kalau bersatu itu kan perlu kasih. Paulus menjelaskan betapa panjang lebarnya, dalam tingginya kasih Kristus. Minta mereka mengalami, mengerti kasih Kristus. Ya, persatuan ini pun memang Yesus saja di Yohanes 17 berdoa itu kan ya, untuk kesatuan. Dia sudah melihat akan ada seperti itu. Jadi saran saya enggak banyak saran seperti itu bagaimana, tapi saya harap, saya bersyukur Pak Ruli yang malam ini menangkap sesuatu, ya Pak Ruli bisa awal apa kok bahasanya Paulus sedih gitu ya melihat perpecahan gitu ya, menangis gitu ya di hadapan Tuhan, berdoa minta roh bekerja. Saya percaya semua orang yang bisa mengubah kita Roh Kudus ya. Kalau Pak Ruli merasa belum kuat, ya minta orang-orang, teman-teman yang dekat, yang sehati kan, yang rindu kesatuan tubuh kudus terjadi, diajak doa bareng ya, doa puasa bila perlu begitu. Perkara roh ini penting. Tuhan ini tubuhmu, Tuhan Yesus. Tubuh Yesus ini bangunanmu, jangan sampai memalukan dunia. Jadi peran apa ya, saudara tahu ya, kalau ini bangunan rumah Allah, yang berperan memperbaikinya siapa? Yang punya rumah. Ya, yang punya rumah siapa? Roh Kudus. Kalau kita coba ngomong dengan orang-orang tertentu, pimpinan merasa nggak enak atau belum merasa enak ya, nanti kok diapa-apain atau belum berani, satu berdoa dulu. Ya. Jangan buat gerakan di bawah, jangan. Gerakan doa boleh. Jangan gerakan, ya seringkali kita ini pikirnya benar, tapi kalau ngomong menyalahkan orang lain itu bisa nyebarkan gosip juga nih tuh. Itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh ke itu, tapi kita hanya gerakan doa. Ya. Kok perpacaannya sudah tajam, kita minta teman-teman berdoa untuk kesatuan ini. Minta Roh Kudus lawat menyatukan. Kita percayalah, karena bait Allah itu artinya kan punya Allah yang tinggal di dalamnya. Yang terakhir tentunya saya berharap apa ya, Pak Ruli yang saya rasa cukup dewasa di lembaganya ya, di denominasinya, coba ngomong dengan pimpinan Pak, kalau dekat ya ngomong dengan pimpinan itu ya. Jadi saya belajar dengan satu orang, ya nanti saya ngomongin di sini aja lah. Pak, ini enggak, nanti kok di sini. Ada satu pimpinan gereja sinode, ya ada perpecahan di antara para pendetanya karena kelakuan 1-2 orang pendeta begitu ya. Oh ya enggak benar begitu loh. Ramai. Lalu beberapa orang desak ketua sinodenya ini. Pak ditegur, Pak. Pak ditegur, Pak. Nah, suatu saat saya pelayanan di gereja ketua sinode ini, saya baru ketemu, saya undang pelayanan di gereja. Ini sesepuh gereja itu. Ya. Banyak orang tahu. Saya masuk di situ, di khotbah, lalu saya juga nanya, Pak, Bapak kok sepertinya mendiamkan sih? Saya mau belajar orang tua ini. Ini orang tua ini pinter, doktor ya, dihormati di kalangan para pendeta senior. Bapak kok sebenarnya mendiamkan? Saya bilang, saya lagi berdoa. Ya, jangan ngajar saya ini. Waktu itu saya juga pimpinan di Papua atau pusat Papua. Jadi saya ini, kalau kamu Hondarka, Pak Hondarka tidak berani ngomong langsung. Paling baik ngomong langsung. Ketemu orangnya 2 mata, minta waktu ngomong. Kalau belum berani, nulis surat. Nah, saya sedang nulis surat ini. Paulus nulis surat kepada jemaat Efesus. Ya, dan nulis surat. Kepada jemaat Efesus dan nulis surat. Nah, kalau Pak Ruli sudah, Tuhan, kerinduannya saya percaya kalau Pak Ruli nempel kepada yang punya gereja, yaitu Roh Kudus, Kristus, ya. Nanti Roh Kudus akan memimpin hidup Pak Ruli. Selain berdoa, nanti langkahnya apa? Kalau didorong untuk WA pribadi atau telepon atau temui Pak. Saya percaya orang-orang seperti itu, saya rasa, apalagi pimpinan gereja ya, saya percayalah. Dia waktu itu mungkin lagi emosi atau keliru, tapi kalau ada orang-orang yang waktunya tepat ya, teman dekatnya atau siapa datang ngomongin, saya rasa dia akan beda, berubah. Kayak Nabi Nathan, Nabi Daud misalnya. Nabi Nathan itu nabi siapa? Enggak terkenal.
Nggak ada, dia muncul sama sekali tuh cita itu. Dari desa mana ya? Itu minta waktu ketemu Daud loh. Diberi waktu. Siapa kamu? Nathan. Kamu sebagai apa? Nabi. Ngomong. Nah, siapa tahu Pak Ruli dipakai Tuhan. Kalau enggak Pak Ruli paling yang terakhir ya coba pimpinan ini punya teman dekat siapa ya Pak Ruli juga teman dekat itu. Jadi minta dari pihak berikutnya untuk ngomongin. Kadang begitu. Bahwa pihak ketiga bukannya selalu jelek, tapi pihak ketiga untuk ngomongin dia. Ya. Paulus kalau ketika di Efesus sedangkan ke Timotius dia memberitahu Timotius, kamu hati-hati lah, ada pengajaran sesat loh, kamu harus begini begitu. Dia pakai namanya Timotius, biar Timotius itu dia bisa ngomongin yang tua-tua yang lain. Kamu jangan dianggap rendah, tolong ngomong. Tapi yang percaya, saya rasa Pak Ruli dan kita semua sedih lihat kondisi gereja hari ini. Nah itu perlu, doktrin-doktrin yang benar dari Alkitab itu penting buat kita. Ya saya rasa itu Pak Ruli. Jadi saya senang Pak Ruli malam hari ini tergugah gitu ya. Berdoa, puasa. Saya perhatikan dengan beberapa teman yang sehati minta dipulihkan kesatuan ini. Tapi doa puasa jangan nggak boleh khawatir. Doa puasa karena Tuhan ini tubuhmu Tuhan. Kau yang merasakan. Kalau aku merasakan, pasti kau yang punya merasakan lebih lagi. Lawati dia. Kedua, Roh Kudus mimpin untuk ngontak atau untuk apa, berani. Mungkin tatap muka kita sungkan, tulis WA aja atau minta apa surat atau sekarang WA atau email lah dia membaca. Mungkin sementara begitu Pak Ruli, terima kasih banyak. Nanti kita coba ya. Saya harap Pak Ruli hari ini Tuhan pakai untuk menyatukan denominasinya ya. Sip, abahnya. Ya, terima kasih Pak Ruli. Silakan Pak Immanuel. Oke, selamat malam, salam, terima kasih Pak Hon, juga Pak Thomas, teman-teman hamba Tuhan. Ada beberapa hal yang saya diberkati juga dengan ini. Yang pertama tadi Pak Hondarka bilang keluarga seiman saling mengasihi. Ini kadangkala kita pada tahun berapa ditulis, mereka bisa berkata saling mengasihi, punya hukum kasih, tapi kita praktekkan kasih. Nah, ternyata di lapangan kan saling mempraktekkan kasih, tapi saling gontok-gontokan. Nah, ini yang seringkali sederhana saja. Yuk kita sebagai pimpinan, kita ini yang dibina oleh Sain ini, coba kita buktikan satu dengan yang lain. Nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak teori, kita praktekkan dari kita. Yang kedua, yang keempat, didamaikan Allah Bapa dengan sesama. Nah ini seringkali kita banyak pendeta, nggak semua ya, itu belum berdamai dengan dirinya sendiri. Kadang ngutuki dirinya sendiri. Ada juga sesama pendeta bermusuhan begitu. Hanya gara-gara rebutan jemaat atau bagaimana. Itu berarti menampakkan tidak dewasa. Ini kita menjadi keluarga Kristen, keluarga Kristus, keluarga Allah yang luar biasa. Saya katakan omong kosong gitu. Saya agak ekstrim ini. Karena saya temui banyak hal, orang ini hanya teori di mulutnya, prakteknya nihil gitu. Tidak semua. Terus bagaimana sih kita sebagai hamba Tuhan, dari saya ini terutama, belajar yuk kita jadi sampel buat mereka-mereka yang butuh sampel daripada kita, bukan hanya pengajaran yang kita pintar, khotbah kita pintar, ya saya yakin kita pintar semua berkhotbah, tapi prakteknya coba kita. Sederhana saja buat saya, kalau HP itu ada casingnya, ada jelly case-nya, HP itu ada anti goresnya. Kita punya anti gores adalah firman Tuhan. Ketika ada terjadi masalah benturan dengan teman, benturan, saya yakin tidak akan ada kecewa, tidak akan ribut, tidak akan berantem. Seringkali yang terjadi sebenarnya itu ketidakdewasaan. Ya. Mohon ini menjadi satu. Maka mohon dijelaskan buat saya terutama untuk kita tekankan dalam perubahan saja. Karena dari pengajaran yang kita baca, saya bacakan dulu. Karena Allah dialah dari ayat
Efesus 2 ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing, ya, pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kalau kita sewarga, kita satu rumah dengan sesama seiman dan dalam Tuhan, ya. Benturan boleh terjadi, tapi kepahitan tidak boleh. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, jawab apa wis jawab dhewe ngono. Ini ya yang perlu kita pelajari ya. Saya tadi seringkali kita ini ya Pak Manuel yang diomongkan kita semua ngerti lah ya. Mungkin tapi yang jelas semoga bukan kita pelakunya gitu ya. Jadi yang kedua itu tidak bisa dipungkiri. Kita Efesus muncul ini pun karena ada persoalan itu di jemaat Efesus antara orang Kristen anggota jemaatnya Kristen yang dari Yahudi dan yang non Yahudi. Lalu begitu orang yang Yahudi nganggap remeh, orang-orang yang non Yahudi, orang-orang non Yahudi yang Yunani khususnya menganggap remeh orang Yahudi, dianggap barbar, ketinggalan lah, kuno lah begitu. Persoalannya selalu ada. Nah, nasihat Paulus di Efesus 2 ini kita perlu percayai, kita memahami, percaya bahwa semua itu tadi kembali seperti saya dengan Pak Ruli Lampah ya. Bait Allah itu jangan lupa namanya bait Allah atau bait Roh Kudus karena apa? Roh Kudus dalam hidup kita. Itu jangan lupa itu. Jadi sampaikan Pak Manuel itu banyak hal ya. Itu fenomena yang harus terjadi supaya kita nyadari siapa saya, siapa Roh Kudus dalam hidup kita. Wah, ternyata aku lupa terus. Orang yang seperti itu kita tahu. Saya juga kalau pas begitu nggak cocok sama Pak Manuel, saya juga merasa, aduh, waktu itu kenapa saya bisa ngomong begini ya? Nah, itu berarti Roh Kudus ingatkan. Ya. Nah, untuk Roh Kudus mengingatkan setiap hamba Tuhan yang Pak Manuel sebut, mesti ada bagian-bagian yang mendoakan. Karena satu rumah, satu roh itu ya, Pak Manuel pendeta dan jemaat itu ada terikatan roh mesti, satu roh sama. Rohnya Roh Kudus. Makanya kalau satu sakit, mestinya semua rasakan, tidak bisa tidak. Sakit itu macam-macam, sakit rohani, sakit jiwanya, rasakan. Jadi nggak perlu diomongin, tapi sedih. Aduh, kok temanku pendeta, pakai satu sinode ya. Kok begini temanku satu pendeta ya, aduh kok seperti ini ya. Kesedihan. Jadi kita nggak ngomongnya pakai menghakimi, karena itu rohnya sama. Nah kita berdoa, ayo Tuhan, ya Roh Kudus jagain saya supaya saya nggak seperti dia, tapi saya nggak berdoa Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bisa menahan saya, emosi saya, pikiran saya masih diwaraskan sama Roh Kudus juga bisa menahan dia dong, sama. Nah kalau ngerti itu kita akan dengan apa ya, dengan penuh kasih, kita tidak menjudge orang, bukan sekedar menghakimi, tapi kita mau menerima. Dan tadi saya sampaikan ya, begitu keluarga kita berubah jadi rumah, jadi bangunan. Kalau orang Jawa ngomong, artinya ombo, jadi semua orang apapun juga bisa masuk. Masuk, menerima. Banyak sih, dan nanti kita akan belajar ya. Nanti kalau Anda misalnya itu kesatuannya banyak. Ini kesatuan jemaat ya. Persatu suami istri, lalu anak dengan ayah, ini ngajar semua. Itu karena muncul konflik. Jadi harus disatukan. Tapi semua harus sadar bahwa kita ini dibangun di dalam roh. Nah, rohnya Allah itu nggak boleh lupa. Jadi semakin kita sedih, kita merasakan kalau saudaraku begini, waduh, saya bukan marah, tapi saya sakit. Saya sakit. Kalau orang sakit kan mesti minta, Tuhan tolong, gitu loh. Tapi kalau tersinggung marah ya, nggak usah urusan dah. Enggak. Nah itu berarti jangan sampai kita yang Roh Kudusnya juga berkurang. Bukan berarti nggak terikat sama dia. Nah itu keliru tuh. Semua terikat. Yang hina, yang paling kecil, itu bagian yang harus diberi perhatian lebih. Bukan dijauhin, bukan digosipin, apalagi dituduh, dihakimin. Nggak boleh. Ya. Itu urusan begitu masih cukup baik urusan Pak Ruli Lampah ya. Ini orang Yahudi perbedaannya bisa urusan makan aja ribut, betul juga gitu. Makan aja gegeran.
Paulus bilang, aduh gitu aja ribut makanan. Kalau aku tahu saudaraku ini tidak makan daging, aku nggak akan makan daging bersama dengan dia. Nah itu saudara, itu kita tahu buat Allah. Kita tahu satu tubuh. Ya, tidak mau jadi badi sandungan. Ya, luar biasa. Nanti kita diskusi di sini ya, Pak Im ya. Terima kasih Pak Im. Lanjut nanti. Mungkin ada 1 atau 2 orang lagi. Silakan. Ini malam hari ini luar biasa Tuhan. Silakan, ada lagi? Yang mau bertanya dulu? Ya, saya Shalom, Mbak. Woi, Shalom. Saya ingin tanya aja, Pak. Di ayat 16 itu kan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam Yesus, dilanjutkan lagi di ayat 18, karena oleh dia kedua pihak gitu. Nah, kalau di Israel kan kedua pihak itu antara orang bersunat dan tidak bersunat diperdamaikan. Pertanyaan saya, kalau untuk kita hari ini, kedua belah pihaknya itu seperti apa? Saya dengan siapa, Pak? Mohon dijelaskan. Lah enggak tahu, Pak Yotam sedang konflik sama siapa? Ini konteksnya ya, gini. Anda latar belakangnya itu orang Yahudi itu merasa lebih privilege, lebih spesial. Kalau ini gampang kan? Kita merasa gereja lebih sempurna, lebih baik, lebih benar saja, sudah merasa yang lain nggak benar, artinya begitu. Ya kan? Nah begitu. Jadi itu Paulus mau menggugat bahwa dalam Kristus semua sama. Damai sejahtera menyatukan kita semua. Yang jauh, yang dekat, Yahudi, non-Yahudi, itu satukan dalam Kristus. Ya karena gitu Pak Yotam. Ya. Konteksnya bisa apa saja. Anda ngomongi orang kaya, seenak gereja kaya, nggak bantu kami, itu juga nggak boleh tuh. Ya, itu berarti kita merasa yang, nggak tahu yang Yahudi, yang non-Yahudi gitu ya. Jadi merasa semua itu saudara saya. Anda masing-masing dengan kepala. Tapi secara semuanya juga bahasa Kristus dan di atas ada kepalanya ke arah ke Kristus juga. Macam-macam Pak dalam konteksnya ya. Saudara dengan siapa, termasuk suami istri, kan ada suami istri juga. Ya, suami istri ya. Pokoknya yang merasa tidak bisa damai sejahtera, ini saudara saya nggak tahu ya. Saudara perlu belajar artinya shalom, erenai. Damai sejahtera itu apa ya? Saya pernah belajar pasal itu ya. Saya mau bawa tembok. Yesus ketika naik perahu dan gelombang gede itu ya. Dia bilang diam, tenanglah. Nah, itu sebenarnya kata aslinya itu hampir sama dengan erenai, dengan damai sejahtera. Jadi yang membuat kita nggak damai sejahtera itu gejolak di jiwa kita. Jadi tidak harus berdoa mengking-mengking, tapi kadang saya berdoa, Tuhan, penuh shalom-Mu Tuhan, erenai-Mu, damai sejahtera menuju hidup hatiku biar tenang. Diamlah jiwaku yang gejolak. Karena orang tersinggung, orang beda-beda kan itu kan jiwanya sedang kayak gelombang itu loh. Ya, nanti kita belajar shalom erenai nanti kok pas di sini mungkin akan lebih kita jelaskan dah. Artinya dialah damai sejahtera kita itu penting. Yang menyatukan kedua pihak. Jadi Yesus damai sejahtera. Karena banyak orang tidak bisa bersatu itu karena dalam hidupnya nggak ada shalom. Mudah tersinggung gitu, atau merasa lebih menghina yang lain, sebaliknya gitu. Tapi ada shalom, hidupmu tenang, sudah secure. Kita sudah apapun yang menghina kita juga nggak menghina dia. Ya. Jadi kita ini ada karena kita dikasih kerja Allah, kita dalam Kristus bersama Yesus, hidup kita diberi oleh Roh. Kok semuanya bisa begitu kan? Mulai terbangun rapi ya bangunan itu ya. Dunia mulai melihat. Gitu Pak Yotam kira-kira ya. Nanti di sini mungkin penekanannya di damai sejahtera itu penting. Ya. Orang tidak bisa bersatu karena tidak ada damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera itu shalom, erenai itu terlalu luar biasa. Yesus ketemu para murid yang nutup diri, damai sejahtera menyertai engkau. Lalu
Seperti itu. Ini mungkin kata damai ada sekitar 4 kali yang kita baca malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Yotam. Ya, mungkin satu lagi kalau ada. Ya, Pak Yer, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Hon dan teman-teman semua. Malam Pak Yer. Ya, saya ingin bertanya di ayat yang ke-13 Pak Hondarka. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang sedikit tadi Bapak juga sudah menyinggung dan menjelaskan kepada Pak Yotam. Nah, terkait ini ada banyak konteks yang Bapak singgung tadi. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, jauh yang di sini maksudnya apakah jauh secara geografis atau jauh dulu belum percaya Yesus dan sekarang menjadi orang yang percaya Yesus dan itu melalui darah Kristus. Yang kedua, lalu yang ketiga, apakah ini akan memiliki makna yang sama dengan pasal 1 ayat yang keempat? Kamu telah dipilih sejak sebelum dunia ini dijadikan. Itu Pak. Terima kasih Pak Anda. Wah, baik-baik ya. Mungkin saya rangkum aja ya ini. Nanti ya, rinciannya nanti ketemu di sini ya. Baik. Yang jauh itu, kalau Paulus menjelaskan di sini, itu untuk orang Yahudi bacanya jelas, ya. Dia merasa yang dekat, orang lain yang jauh, karena dia bangsa pilihan, ya. Jadi konteksnya begitu. Untuk kalau orang Yahudi waktu membaca surat Paulus seperti itu saya kira. Tapi untuk kita hari ini, itu semua yang jauh dan sama yang dekat, ya, itu sebenarnya apa ya? Kalau saya bilang hari ini konteksnya mungkin kita seringkali agak sedikit menjudge orang begini. Saya merasa lebih dekat Tuhan daripada jemaat yang tidak pernah datang. Ya. Orang ini, ya Pak Yan, wong loro ki mesti tak tahu teko, gitu dah. Tapi itu sudah disampaikan oleh Yesus juga yang penting. Jadi di dalam darah Yesus perbedaannya, gapnya bukan karena jauh dekat seperti itu, ya. Tapi dari Kristus semua yang tidak pernah datang atau apa-apa sebagainya sama kita itu sebenarnya makna keselamatannya itu sama. Pokoknya sudah terima Yesus, bertobat, ya, mengakui Yesus mencurahkan darahnya, ini dari Yesus penyaliban sampaikan buat kita, itu sudah sama. Tidak ada yang jauh, tidak ada yang dekat. Ya. Semua sudah menjadi dekat. Artinya sudah ada dalam Kristus. Ya. Nah, kata 14 itu penting. Karena itu kan nyambung di atasnya. Karena Yesus mendamaikan itu semuanya. Jadi urusan mereka yang Kristen yang belum aktif pelayanan dan sebagainya, itu juga urusannya yang Kristus sudah diselamatkan. Nah, ini bagian kita yang mendekatkan, menumbuhkan dia. Tapi sebenarnya konteks di sini, jauh itu buat orang-orang yang non-Yahudi, dekat buat mereka yang Yahudi. Ya. Jadi kalau hari ini konteksnya, saudara di dalam Kristus, baik orang yang baru bertobat maupun orang yang sudah jadi pendeta, oleh darah Kristus statusnya sama. Semua dekat dalam Kristus. Dalam arti keselamatan. Ya. Begitu. Nah, cuman tambahkan yang 14-nya nanti, ketika dipersatukan, kedua belah pihak harus sebagai keluarga jemaat Allah saling menolong sampai nanti semuanya dekat dengan arti bertumbuh sungguh-sungguh, semuanya terbangun baik. Itu pembagian ordo atau peran yang penting dari gembala kepada jemaat. Mungkin singkatnya begitu Pak Yer. Baik, terima kasih Pak Hon. Ya, menyambung. Ya, terima kasih. Yang baru juga boleh tuh. Ada Pak Tim, Pak Yahya.
Iya. Silakan. Mari. Tentunya begini ya, tentunya tanya jawab. Nanti di sini bisa diskusi, sampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Pak Undarka. Wes tip, Pak Tim. Kalau saya tidak tanya ini Pak Bang, jadi saya merespon apa yang saya dapatkan pelajaran tentang keselamatan sekalipun dalam pemaparan yang cukup singkat ya. Tapi saya semakin diteguhkan mendapatkan pelajaran tentang keselamatan ini dengan apa yang sudah saya bagikan kepada jemaat yang saya layani. Jadi intinya saya semakin dibukakan ya di sini. Memang tidak hanya cukup kalau bicara keselamatan ini terima Yesus, tadi juga sudah disinggung. Lalu ya terima anugerah, cukup, selamat. Bluetooth mode. Tapi saya melihatnya atau menangkapnya ya hal yang luar biasa ya, apa yang disampaikan oleh Pak Undarka di kesempatan malam hari ini. Terutama tadi dibukakan bahwa ya orang yang menerima keselamatan itu harus terus terbangun berkaitan dengan pengharapan. Ya, pengharapannya di dalam Tuhan, lalu tadi juga ya lebih dalam lagi masuk dalam keluarga Allah, lalu berikutnya yang saya tangkap begitu luar biasa berkaitan dengan digambarkan sebuah bangunan, dibangun tadi. Ya, memang saya melihatnya di sini, saya merespon dan saya menanggapi dan saya diberkati bahwa kata dibangun di sini memang harus ada kesiapan, ya, harus ada kesiapan dalam masing-masing pribadi, begitu ya. Tapi intinya saya melihat sungguh luar biasa berkaitan dengan merespon keluarga Allah tadi. Memang tadi banyak disinggung kalau kita ya mengacu pada keluarga itu harus saling memperhatikan, sepenanggungan, dan ini memang ketika diterapkan memang menjadi luar biasa dan ini menjadi berkat dalam kehidupan ya saya, terutama di tengah-tengah pelayanan di mana Tuhan percayakan di daerah Gedong Haji ini. Jadi intinya apa yang saya hal-hal yang memang harus terus berjalan, ya pengharapan harus terus ya bertumbuh di dalam Tuhan dan harus siap dibangun menjadi satu bangunan yang tersusun dengan rapi tadi itu. Ya terima kasih Pak Undarka, ini sangat memberkati ya secara pribadi. Kesempatan saya boleh ikut ya karena sudah lama tidak ikut. Ya, terima kasih Pak Undarka. Ya, tinggal datang ke sininya. Siap. Presidennya Pak Thomas loh, Pak Yer. Ya, Pak Yahya bagaimana? Ada respon? Hari ini saya nyimak dulu Pak ya. Lagi. Oh boleh. Gak enak badan. Diskusi ya. Nyimak sekarang bukan dulu Pak Yer. Mungkin dikasih kesimpulan Pak Undarka. Kesimpulannya masing-masing aja ya. Teman garis bawahi begini aja garis benang merahnya. Saya bersyukur, kita harus bersyukur bahwa keselamatan itu tidak ansih titik orang diselamatkan terima Yesus sehingga masing-masing alone sendiri jalan sampai mati selamat. Tapi dia harus masuk dalam satu kumpulan gereja, jemaat, gitu ya. Anda tahu tadi ya, jadi bertumbuh dewasa. Tentunya semua dari pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, peran saudara itu
semakin harusnya semakin jelas job desknya ngerti. Ini firman mau bawa kemana, ya. Biar nanti semuanya yang kata keselamatan diperdamaikan dengan Allah dan sesama itu betul-betul nggak sekedar konsep yang kita begini begitu, tapi semua mengalami. Semua hati damai sejahtera itu tadi tidak sekedar nolong, tapi nolong itu dengan bukan sekedar karena perintah Tuhan, tapi senang itu. Gitu. Damai sejahtera itu bukan terpaksa. Memang Roh Kudus menggerakkan itu, Shalom itu dah. Roh ada damai sejahtera. Ya. Jadi ayo kerjakan itu semua. Ya. Dan yang terakhir, Anda tahu setelah keluarga Allah yang saya luar biasa sih kamu juga mulai jadi bangunan yang tersusun rapi supaya semua orang bisa masuk yang belum masuk. Ya. Saya rasa itu tugasnya terlalu mulia, terlalu besar. Harusnya membuat kita semakin semangat karena kita juga bait Allah. Roh Kudus perlu kita semua untuk terus berjalan, terus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan yang secara sempurna yang Tuhan kerjakan di dunia ini. Terakhir saya mau kasih ayatnya seperti Yesus bicara gini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saudara ngerti blueprintnya, nanti gambar seperti apa yang Tuhan mau jemaat ini, keselamatan dalam arti konteks jemaat. Anda tahu, Anda sebagai arsiteknya, ya, mulai ngerti, mulai mengerjakannya dan menyelesaikan sampai akhir sesuai dengan Tuhan Roh Kudus nantinya maunya sampai kemana jauh. Saya rasa itu, kalau itu sudah Anda ngerti, lebih bergerak, lebih bersemangat, lebih sungguh-sungguh mendesain dan sebagainya. Ya saudara, saya mau akhiri terakhir gini, saudara. Saya itu belajar baru dengar tentang konsep pendidikan. Ya. Dulu sih saya dan kami ada seminar anak selalu begini. Orang itu harus mulai menghafal. Intinya 3 aja lah, menghafal, mengingat, dan kemudian melakukan. Gitu lah. Bangsa kita hanya sampai di situ. Termasuk gerejanya. Begitu aja. Tapi orang yang sudah lebih maju, bangsa lebih maju, terutama Amerika lah, karena banyak pengajaran teologi dari Amerika semua kan, itu mulai masuk babak kedua, setelah ini sudah melakukan ya, mulai belajar, mulai menganalisa. Apa yang sudah melakukan pelayanan sekian waktu itu, ada analisa. Jalannya sesuai nggak dengan firman Tuhan dengan hasilnya. Yang ketiga, yang berikutnya ada namanya evaluasi. Dievaluasi. Tuhan, ini ada yang salah. Tadi banyak persoalan yang kita sampaikan ya. Ini kok gereja makin perpecahan ya. Kenapa Tuhan? Lihat firman lagi. Berdoa dengan Roh Kudus, baca lagi. Nah, yang terakhir itu menciptakan. Jadi bangsa-bangsa karena Amerika itu bisa membuat HP, bisa SpaceX yang sampai ke Mars ya, pesawat terbang, macam-macam buat Twitter, buat Facebook, tapi kita enggak. Karena sudah masih bergumul melakukan saja masih ketinggalan. Apalagi mencipta. Tapi ada tahu Allah kita pencipta. Itu penting ya. Kayak orang Yahudi pencipta kan apa? Dia tahu Yahweh-nya itu pencipta. Jadi saudara yang banyak masalah tadi, saudara sebagai gembala, sebagai pengajar, Anda harus Tuhan mau buat mencipta sesuatu yang sesuai Alkitabiah. Dari yang nggak benar, nggak baik, Anda ciptakan. Jadi sebetulnya itu orang harus mau apa? Jadikan. Oh, jemaah keluarga Allah, damai sejahtera, itu sama Yesus, kudus, benar. Bangunan susun rapi supaya orang bisa nikmati, kemudian bisa masuk semua. Buat ciptakan. Kita nggak boleh hanya berkeluh kesah. Begitu ya? Amin. Tuhan berkati kita semua. Nanti kita lanjutkan di sini. Tanggal berapa Pak Thomas? 29-30 ya? Iya. Baik, saya kembalikan Pak Thomas. Ya, puji Tuhan. Ya, kita doakan untuk pertemuan tatap muka di minggu terakhir tanggal 29 dan 30 ya. Kita mengucap syukur ya malam ini diberikan sinyal yang baik walaupun amin. Di beberapa tempat ada hujan. Ini mulai hujan nih di saya ini. Ya. Puji Tuhan, nanti minta Pak David Simanjuntak untuk tutup dalam doa Pak David.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus buat pertemuan Zoom malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah diberkati oleh pemaparan dari Bapak Hondarka Tuhan lewat kebenaran firman-Mu dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap apa yang kami sudah dengar Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami ya Bapa, supaya kami terus mengikuti Tuhan Yesus agar kami mengerti kehendak Engkau Tuhan sampai Engkau menjadikan kami serupa dengan karakter Kristus dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, memberkati Bapak Hondarka yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan malam hari ini, berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan dan Roh Kudus yang selalu menyertai dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Bahkan kami semua Tuhan Yesus yang mengikuti acara Zoom malam hari ini juga, biarlah Tuhan Yesus menambah pengetahuan kami akan kebenaran firman-Mu, dan bila kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami, dalam pelayanan yang kami kerjakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan sepanjang malam kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya malam hari ini, biarlah Tuhan anugerah Tuhan saja menjadi bagian dalam hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah selesai seminar Zoom malam hari ini Tuhan, dan kami mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Ketemu tanggal 30 ya Pak Yahya. Tim. Terima kasih Tuhan berkati. Berkati. Berkati, shalom, selamat malam. Selamat malam. Tuhan memberkati. God bless you. Ini udah mati. Mana sih? Itu taruh di mana tadi? Tulisannya di situ nggak tinggalkan. Matiin kameranya loh.